Oke. Kita hari ini akan membahas example sheet 2 dari David Tong. Ya, sebenarnya soalnya juga standar ya. Coba kita kerjakan nomor 1. Consider change of basis a tilde mu equal a minus 1 no mu a no. Ini kita udah pernah melakukan ini di page 103. Ya, but for the sake of I don't know for the sake of what, kita bukan lagi for the sake of clarity. Show that the component of the connection in the new basis are related to its component in the old basis by, ya seperti biasa kalau kita mau mengubah kayak gini, kita lihat dulu definisi dari gamma itu apa. Jadi gamma itu definisinya ini ya, connection itu definisinya ini. Jadi kalau kita tuliskan connection ini di koordinat yang baru, maka kita akan mempunyai gamma tilde, kita ikutin ini aja ya, rho mu nu e rho sama dengan delta e mu e nu. Oke, good. Oh, tilde ya, karena kita ada di koordinat yang baru. Nah, kemudian kita expand. Jadi e tilde itu ini. Jadi ini jadi delta e minus 1. Jangan pakai nu lagi. Di sini kan indeks daminya nu. Kita nggak boleh pakai nu lagi karena di sini udah ada nu. Sehingga kita pakai yang lain. Jangan pakai rho juga. Pakai sigma. Sigma mu e sigma e tilde nu. Tilde nu-nya juga sama. Kita expand juga. Jadinya A pangkat min 1 nu sigma apa lagi delta nu e nu. Kemudian kita ingat dari apa namanya sifat dari covariant derivatif itu, kalau ada fungsi di sini maka dia bisa maju ke depannya. Jadinya A pangkat min 1 sigma mu delta e sigma A pangkat min 1 delta nu e nu. Kemudian covariant derivatifnya act like Leibniz rule, sehingga ini jadi A pangkat min 1 sigma mu sigma e sigma A min 1 delta nu e nu ditambah e nu-nya keluar. Oh enggak, e nu-nya yang dimasukkan. A min 1 delta nu delta e sigma e nu. Nah, ini adalah definisi dari koneksi ya. Kemudian ini kita ingat bahwa delta XF itu sama dengan XF ya, dari definisi si covariant derivatif. Jadi ini kita punya A min 1 sigma mu. Ini jadi E sigma A min 1 delta nu E nu ditambah A pangkat min 1 delta nu. Ini jadi gamma lambda sigma nu
E lambda. Oke, good. Nah, ini karena di sini dia ke apa namanya, kita masih punya ini E tilde-nya, maka ya kita ikutin aja. Atau mungkin E tilde-nya yang di sini kita expand aja. Jadi di sini kita punya gamma tilde rho mu nu pangkat min 1 eh, 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 alfa yang belum dipakai ya. Alfa rho, wait, kembali. Ini yang rho, rho, benar, alfa rho, rho, alfa, sorry, alfa. Oke, bagus. Sekarang kita kalikan dengan A, jadi kan ini inverse-nya ya. Jadi kita kalikan dengan A rho alfa agar ini jadi delta ya. Jadi ini jadi sigma gamma tilde rho mu nu. Ini jadi delta bukan rho alfa dikalikan dengan A rho beta. Ini, sehingga ini jadi delta alfa beta E alfa. Oke, good. Ini dikali dengan A rho beta. A min 1 sigma mu. Ini saya copy lagi aja. Oh wait, ada yang salah di sini, ini kebalik ya. Karena ini nu sama-sama di bawah. Bentar. Ini delta harusnya. Ini delta, 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 delta. Ini saya juga salah. Berarti ini harusnya delta, 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 delta. Karena kan nggak boleh ada indeks yang berulang 2 kali ya. Oke, everything's fine. Dan kita copy. Oke, looks good. Ini jadi gamma tilde rho mu nu E beta. Sama dengan semua ini. Wait. Jadi kita ingin mengeluarkan ini ya. Tapi kita samakan dulu indeksnya dengan yang diinginkan soal tau. Oke, jadi ini kita ganti tau, delta ini karena dia dummy indeks, maka kita bisa mengganti sesuka kita. Kemudian lambda ini juga dummy indeksnya, jadi kita ganti delta. Nah, karena udah sama delta, maka deltanya bisa keluar. Ini jadi A rho beta A min 1 sigma mu E sigma A min 1 delta nu, deltanya keluar, ditambah A min 1 tau nu gamma delta sigma tau. Delta. Nah, di sini karena ini persamaan linear dan ini basis, maka persamaan ini berlaku ketika basisnya sama. Jadi ketika betanya itu sama dengan delta. Sehingga kita bisa mempunyai persamaan, ini betanya kita ganti delta. Rho delta A min 1
wait. Ya benar. Sigma mu E sigma A min 1 delta nu ditambah A min 1 tau nu gamma delta sigma tau. Oke. Nah, kemudian ini hanya perkara indeks-indeksan aja. Di sini dia pakai lambda. Kita juga bisa. Semua delta kita ganti lambda. Karena deltanya dalam indices. Ya, bisa. Deltanya dalam indices. Jadi kita bisa ganti dengan lambda. Lambda. Kemudian apa lagi? Sigma mu benar. Udah sama. E sigma lambda nu. Ditambah tau nu gamma lambda sigma tau. Oke, sama ya. Udah sama ya. Jadi bisa dicek nanti persamaan ini sama dengan salah. Sama dengan yang di sini. Okay, show further that the difference of the two connection transform as a tensor. Buktikan bahwa perbedaan dari dua koneksi itu bertransformasi seperti tensor. Oke, jadi kita udah punya ini ya persamaan ini. Tinggal kita kurangin aja. Jadi kalau dia bertransformasi seperti tensor, harusnya ya nanti kita kurangin aja. Gamma tilde rho mu nu dikurangi dengan gamma ini 1 ya, 1 ini 2 rho mu nu sama dengan ini kita copy ini usah. Tapi ini gamma 1 ini apa ini lambda? Ya, ini lambda. Kemudian dikurangi dengan yang sama tetapi satunya gamma 2 ya. Gamma 2. Wait. Nah, ini bisa dicoret. Jadi sisanya A rho lambda A min 1 sigma mu A min 1 tau nu gamma 1 lambda sigma tau dikurangi gamma 2 lambda sigma tau. Ya, dan ini adalah transformasi tensor ya. Atau dibalik, ini mau pindah ke sana juga bisa. Karena ya disamain aja dengan ini juga bisa. Kalau yang ya intinya pokoknya dia tensor. Oke, lanjut nomor 2. Let delta be a connection that is not torsion free. Let t xy equal partial delta xy dikurangi itu dia torsion tensor. Show that this define 1,2 tensor for t. This is called the torsion tensor. Jadi kalau kita mau ngecek dia torsion tensor, ya ada beberapa cara sih. Bisa juga mengecek bahwa dia bertransformasi seperti tensor atau pemetaannya
atau T-nya ini itu dia multilinear. Sebenarnya di lecture notes-nya udah ada. Di halaman tentang tensor ya. Wait. Jadi halaman 106. Di situ dibuktikan. Coba kita sketch aja. Jadi T. Oh, atau beda. Ya, sama sih. Jadi T omega X, Y itu sama dengan omega delta XY dikurangi delta YX dikurangi X, Y. Nah, jadi kita harus membuktikan bahwa dia linear terhadap semua indeksnya. Misalkan T ini aku eh, masukkan T F omega plus ya C delta gitu, lambda atau apapun eta biasanya eta X, Y, maka ya sebenarnya ini langsung F omega plus eta delta XY minus delta YX minus X, Y, dan ini linear eh, karena si omega one formnya ini linear. Apakah dia harus one form? Kayaknya enggak. Oh, wait. Oh, harus one form ya. Kalau mau nyebat intinya ini omega-nya itu linear, maka ini bisa jadi F omega, kita copy aja. Ini ditambah dengan eta ini. Dan ini itu T ya. Jadi ini sama dengan F T omega X, Y ditambah eta, salah, T eta X, Y. Nah, ini dia berarti linear di first argument. Ini dari linearity from one formnya ini. Oh ya, harus one form ya. Oke, good. Yang kita juga harus melakukan hal yang sama untuk argumen kedua dan argumen ketiga. T omega misalkan F X plus Z, Y. Berarti per definisinya dia omega delta F X plus Z, Y dikurangi delta Y F X plus Z dikurangi komutator F X plus Z, Y. Nah, ini harus jadi nanti sama mirip kayak ini ya. Oke.
Kemudian ini jadi ini sebenarnya ada di halaman 106 ya, tinggal ditulis aja. Udah sih agak beda dikit. Jadi ini dia bisa jadi F, wait, ya, F delta X plus delta Z, karena si covariant derivatif ini linear, di argumen yang ada di bawah sini, di subscriptnya ini dia linear. Y dikurangi, nah tapi ini dia enggak, dia mengikuti Leibniz rule. Jadi ini jadi delta YF ditambah F delta YX ditambah delta YZ. Kemudian yang ini dia jadi kalau kita punya komutator A plus B, C, dia jadi A plus B, C dikurangi CA plus B sama dengan ACBC dikurangi CA CB sama dengan komutator A, C ditambah komutator B, C. Jadi komutator itu dia linear ya, bukan linear. Ya, sebenarnya mengikuti itu. A plus B, C sama dengan A, C plus B, C. Jadi di sini kita bisa jadikan dia Fx, Y ditambah Z, Y. Nah, karena omega ini dia linear, maka ini bisa jadi, bisa saya tulis ulang, omega F delta X Y dikurangi delta YF plus F delta YX dikurangi Fx, Y, kemudian ditambah dengan omega delta ZY dikurangi delta YZ dikurangi Z, Y. Nah, ini dia jadi T omega, Z, Y. Sedangkan yang ini sama kayak nanti di halaman 106. Kita sederhanakan. Ya, sebenarnya berharap ini nanti akan cancel itu. Dan bisa dengan persamaan ini ya, Fx, Y itu sama dengan Fx, Y dikurangi YF X. Ini di lecture saya turunkan. Di sini nggak usah lagi. But intinya ini nanti akan jadi omega F delta XY dikurangi F delta Y X dikurangi F X, Y ditambah T omega Z, Y. Ini dari sini. Ini jadi T itu. Jadi ini nanti coret sama ini. Ingat bahwa ini sama dengan YF. Wait. YFX. Ya, ini ada X-nya. X-nya di luar. Ini maksudnya ini kena ini.
Ya, intinya nanti dia kecoret. Si ini nanti kecoret sama si ini, sehingga sisanya ini. Dan karena linearitas dari omega, maka ini jadi F omega delta XY dikurangi delta Y, X dikurangi X, Y, plus T omega Z, Y. Nah, dan ini sama dengan FT omega X, Y ditambah T omega Z, Y. Nah, ini berarti dia linear ya di second argumennya. Nanti di third argumennya juga sama. Eh, bukan sama sih, tapi strateginya sama. Oke. Dan karena dia multilinear, berarti dia tensor 1,2. Linear dan dia map, and it is map from TP star M cross TPM cross TPM menuju R, maka dia so it is a tensor rank 1,2. This called the torsion tensor, so that for any function f 2 itu sama dengan minus T rho mu. Oke, kita harus tahu dulu ini caranya memunculkan itu gimana. Jadi kita kan punya tadi T omega X, Y. Nah, agar kita bisa memanggil komponennya, maka kita kasih makan T ini dengan basis-basis dari komponennya. Jadi kalau kita kasih makan ini dengan F rho, ini dengan E mu, ini dengan E nu, maka dia akan menjadi per definisi si T-nya itu dengan ini. Dan juga dengan omega ya. Maka ini jadi F sigma, F rho, sorry. F rho delta mu E nu dikurangi delta nu E mu. Kita tuliskan aja E mu delta E nu E mu dikurangi E mu E nu. Nah, kalau kita menggunakan koordinat basis, maka E-nya itu sama dengan parsial ya, dan F-nya sama dengan dx. Kalau kita menggunakan koordinat basis, dan kalau kita di koordinat basis, maka ininya sama dengan 0, dan lebih enak di koordinat basis. Maka ini akan jadi dx rho parsial mu E nu dikurangi parsial nu E mu. Dan ini definisi dari connectionnya. Ya, F aja deh. F rho. Ini definisi dari connection. Misalkan lambda mu nu dikurangi, salah, kurang E lambda. Ini coba cek lagi definisinya. Tapi ya kita juga pakai itu ya, definisi ini di sini. Gamma lambda nu mu E lambda. Dan ini sama dengan nah, karena ini adalah fungsi linear dan ini adalah fungsi biasa, maka atau ini koefisien biasa, maka dia bisa keluar gamma lambda mu nu F rho
E lambda dikurangi gamma lambda nu mu F rho E lambda. Dan ini jadi delta rho lambda dikurangi gamma lambda nu mu delta rho lambda. Dan lambdanya bisa kita ganti dengan delta. Lambdanya bisa kita ganti dengan rho mu nu dikurangi gamma rho nu mu. Dan ini kita definisikan sebagai T rho mu nu. Dengan T rho mu nu itu adalah komponen dari si tensor field ini yang tadi kita definisikan. Jadi kalau mau mendefinisikan komponen dari tensor field, kita tinggal kasih makan dengan basis-basis argumennya saja. Oh, ini belum selesai ya. Ini kita harus menghitung ini dulu. 2 delta mu delta nu F itu sama dengan ingat ya, kalau definisinya si A mu nu itu sama dengan setengah A mu nu dikurangi A nu mu. Ini definisi dari antisimetrisator. Dan ini jadinya dia adalah delta mu delta nu F dikurangi delta nu delta mu F. Nah, ini adalah sebuah tensor rank 0,1 ya. Maka ini bisa kena si tensor ini. Dan per definisi dari kalau dia kena tensor kovarian itu adalah jadi kita ingat parsial mu omega nu itu sama dengan delta mu omega nu sama dengan parsial mu omega nu dikurangi gamma rho mu nu omega rho. Ini definisi kalau kovarian turunan kovarian kena dengan kovektor. Ini kovektornya. Atau ya. Sehingga ini jadi parsial mu ini nu delta nu F dikurangi dengan gamma mu nu rho parsial rho F. Yang ini juga sama, kita lakukan hal yang sama, dikurangi dengan parsial nu delta mu F ditambah gamma rho nu mu delta rho F. Nah, ingat bahwa ini simetrik. Karena dia simetrik, not torsion free ya. Kalau dia not torsion free, jadi belum tentu dia simetrik. Oh iya benar, ya benar karena kita mau mengurangi itu. Tapi yang bisa berubah adalah yang ini. Ingat bahwa turunan kovarian kalau kena dengan fungsi itu ya langsung vektor field-nya ini kena dengan fungsinya ini. Dan jadi F dikurangi gamma rho mu nu delta rho F dikurangi parsial nu parsial mu F ditambah gamma rho nu mu delta rho F. Nah, karena si parsial ini dia komutatif, maka bisa dicoret. Dan ini mengikuti ini, minusnya kita keluarkan. Gamma rho mu nu, parsial F-nya bisa kita, delta rho F-nya bisa kita keluarkan, dikurangi. Gamma rho nu mu, delta rho F.
Dan ini sama dengan minus T rho mu nu delta rho F. Good. Nomor 3 itu caranya sama, cuman dia lebih panjang lagi. Tapi idenya sama dengan cara nomor 2. Dan dia torsion free ya, jadi kita bisa pakai hubungan bahwa gambarnya itu dia simetri di dua indeks yang di bawah. Tapi kurang lebih caranya sama, cuman agak nguli aja. Oke, nomor 4. The Riemann tensor constructed from the zeta connection obeys the Bianchi identity. Ini sebenarnya ada juga di buku, tapi enggak eksplisit sih, harus. Oke, di halaman 131. Jadi Bianchi identity, atau kita harus menurunkan. Kayaknya pernah aku turunkan atau belum. Oke, kita turunkan aja dari awal. R mu nu rho sigma semikolon lambda. Semikolon itu artinya berarti dia diturunkan secara kovarian. Ini berarti dia sama dengan 1/6 oh ya, dan ini sama dengan 0 ya. Ini saya nggak usah membuktikan dia sama dengan 0, tapi saya mau expand dia dan bentuknya seperti apa. Sebenarnya ada 1/6-nya, tetapi karena ini sama dengan 0, maka 1/6-nya aku coret. Dan ini akan jadi sama dengan rho nu, mu nu rho sigma lambda, semikolon lambda. Kemudian dikurangi dengan R mu nu sigma rho semikolon lambda. Ini dari definisi antisimetrisasi ya. Kemudian ditambah dengan R mu nu lambda rho sigma. Kemudian ditambah dengan rho lambda sigma belum ya, rho lambda sigma. Dikurangi R mu nu rho lambda sigma. Kemudian sigma lambda rho belum ya. Ditambah R mu nu sigma lambda rho. Kemudian lambda sigma rho belum juga. Oke, ikut dikurangi R mu nu lambda sigma semikolon rho, dan ini sama dengan 0. Kemudian kita ingat Riemann tensor itu dia mempunyai apa namanya, identitas, atau dia antisimetri di dua indeks terakhir. Bisa nggak dipakai? Kalau di halaman 130 itu dituliskan gini. R sigma rho mu nu sama dengan minus R sigma rho nu mu. Coba kita kalikan dengan G sigma lambda R lambda rho mu nu itu sama dengan minus G sigma lambda R lambda sigma rho nu mu. Kalau G sigma lambda-nya itu non-degenerate dan dia emang non-degenerate-nya, maka kita bisa kita kalikan dengan inverse-nya dan dia bisa dicoret.
Sehingga kalau indeksnya atas kayak gini, bisa juga kita pindah ini, dua indeks terakhir dan kasih minus. Di sini kita juga akan melakukan itu. Ini dua indeks terakhir dipindah dan diganti minus, jadinya 2 R mu nu rho sigma semikolon lambda. Ini juga sama, lambda rho-nya ini kita tukar. Atau yang ini aja, ini rho lambdanya kita tukar sehingga jadi positif aja. Plus 2 R mu nu lambda rho semikolon sigma. Yang ini juga sama. Lambda rho-nya kita tukar plus 2 R mu nu sigma lambda semikolon rho. Ini sama dengan 0. 2-nya hilang ya. Dan kalau kita tuliskan ini semikolon ini berarti dia diturunkan terhadap lambda. Kovarian derivatif terhadap lambda. R mu nu rho sigma ditambah turunan kovarian sigma. R mu nu lambda rho ditambah turunan kovarian rho R mu nu sigma lambda sama dengan 0. Good. Good, good, good. Ini adalah bentuk Bianchi identity yang sering dituliskan. Lambda. Oke. Nah, sekarang saya mengikuti di buku aja. Kita kalikan dengan G untuk membuat dia jadi Ricci tensor. Jadi kita ingat Ricci tensor itu sama dengan R mu nu itu R rho mu rho nu. Dan Ricci scalar itu G mu nu R mu nu sama dengan R. Nah, di sini kita kalikan dengan ya intinya kita mau menyamakan ini rho dengan mu dan lambda dengan mu juga. Bentar. Rho dengan mu. Ya, let's see. Coba kita kalikan ini dengan G mu rho. G mu rho. G lambda rho. G lambda rho. Ya, kita coba ya. Ingat bahwa kalau kita bekerja di Levi-Civita connection, maka berlaku ini ya, parsial apapun mu G itu sama dengan 0. Jadinya G-nya itu bisa keluar masuk. Wait, lambda. Nggak boleh mu, nggak boleh lambda mu. Coba kita kalikan dulu dengan G mu rho ya. Oke. Kalau kita kalikan dengan G mu rho, oh wait. Salah, kita kalikannya dengan G. Wait, aku cek bingung. Rho Oh, oke. Jadi G rho sigma, kemudian kita kalikan dengan G sigma mu. Sepertinya seperti ini. Jadi kalau ada R mu dadat kali G rho mu
Tapi kalau dikali G rho sigma maka ini jadi sigma. Ya, atau kita kalikan inilah. Tadi G apa tadi? Ini kita definisikan dengan G rho mu. Jadi biar sepertinya lebih gampang. Jadi kita kontraksi rho dan mu-nya. Oke, jadinya delta lambda. Wait, kayaknya nggak bisa deh. Atau sebenarnya per definisi kita ganti rho-nya itu jadi mu. Kayaknya gini juga bisa. Jadi ini jadi delta lambda eh, R mu no mu sigma ditambah delta sigma R mu no lambda sig mu ditambah delta mu R mu no sigma lambda. Ini karena di antisimetri ku tukar, kemudian ku masukkan definisi Ricci tensor. Rho no sigma ditambah delta sigma dikurangi ya. Delta sigma R no mu. Oh, salah, no lambda. No lambda ditambah delta mu R mu no sigma lambda. Ini sama dengan 0. Oke. Kemudian kalau lambda nu dan nu-nya kita kontraksi, dikali dengan G lambda nu ya. Ya, sebenarnya dari sini ke sini tuh kita kalikan dengan G mu G mu rho gini. Tapi ya intinya begitu. Kita kali dengan G mu sesuatu, G delta rho. Sama kayak yang saya bilang tadi.
Kita kalikan dengan G lambda nu, maka dia jadi delta lambda R nu sigma dikurangi G lambda nu sigma R nu lambda ditambah delta mu R mu nu sigma lambda G lambda nu. Ini dia bisa masuk atau naikkan indeks ini aja. Jadi ini jadi delta nu R nu sigma dikurangi Ricci tensor itu dia simetrik, sehingga ini jadi delta sigma R, dan yang ini harusnya jadi delta mu R mu lambda sigma lambda. Dan tensor Riemann itu dia antisimetri di indeks bawahnya. Kita ekspor dulu ke bentuk yang lain. G lambda alpha delta mu R delta alpha sigma lambda. Dan dia antisimetrik sehingga ini jadi minus G mu delta G lambda alpha delta mu R alpha delta sigma lambda. Dan kita balikan lagi, alfanya jadi lambda. Oh, dan dia ini kita balikkan juga ya. Jadi plus G mu delta G lambda alpha delta mu R alpha delta lambda sigma. Nah, alfanya kita ganti lambda dan mu-nya kita ganti delta. Ini jadi plus delta R lambda delta lambda sigma. Dan ini jadi Ricci tensor. Delta R delta sigma. Alhamdulillah. Dan ini sama dengan ini. R nu sigma min delta sigma R. Sama dengan 0. Ini karena dia dummy indices, maka nu ini bisa kita ganti dengan delta, dan dia jadi 2 delta, kita tambahkan dengan ini. Delta R delta sigma sama dengan ini. Dan ini akan jadi R delta sigma sama dengan setengah delta sigma R. Oke. Coba kita cek. G mu nu turunan kovarian mu atau delta mu G mu nu atau G mu lambda delta mu G lambda nu. Dan definisi dari Einstein tensor G mu nu itu sama dengan R mu nu minus setengah R G mu nu. Jadi ini kita bisa expand jadi R lambda nu dikurangi setengah R G lambda nu. Dan dia masuk G mu nu delta mu R lambda nu dikurangi setengah delta mu R G lambda nu dikurangi setengah
Oh enggak, ya udah itu karena dia Levi Vita, maka kita punya ini ya, K lambda 0 sama dengan 0. Oke, dan kita bisa pakai identitas ini karena tadi kita apa namanya, menurunkan identitas ini dari Bianchi identity untuk Riemann tensor ya. Sehingga wait, tahu ini aja. Setengah dari turunan itu sama dengan ini. Maka ini jadi G mu 0 delta mu R lambda nu dikurangi delta R delta mu K lambda nu. Wait. Ini kita turunkan aja, atau ini kita naikkan juga bisa. Kalau dia kita naikkan ini jadi G mu say delta partial delta R lambda nu dikurangi delta R delta mu K lambda nu. Nah, apakah ini bisa nol? Oh, mungkin kita akan K mu-nya kita masukkan aja dulu coba. Ini berarti sama dengan delta nu R lambda nu dikurangi dengan mu nu. Ini sama ini jadi delta ya. Aku lupa. Kalau di Lorentzian ya jadinya nomor 5, vector field wise para propagated with respect to Levi-Civita connection along an infinitely parameterized geodesic with tangent vector x in Riemannian manifold, so that the magnitude of the vector xy and the angle between them are constant along the geodesic. Nah, kita bisa pakai definisi ini ya. Jadi kalau vector field y itu dia di parallel propagated atau di parallel transport along vector field x, berarti dia memenuhi persamaan atau dia memenuhi nabla x y equals 0. Dan definisi dari parallel transport sendiri atau kurva yang atau geodesic itu adalah kurva yang memenuhi persamaan nabla x sama dengan 0. Nah, pertama kita mau show magnitude of the vector field at x itu konstan. Definisi dari magnitude dari vector field itu sama dengan Q XX ya. Nah, dan kalau kita mau membuktikan bahwa dia konstan relatif terhadap geodesic, maka kita turunkan kovarian terhadap X. Jadi sama saja kita membuktikan bahwa ini
itu nilainya 0. Ini yang mau kita buktikan. Nah, kita tahu bahwa x square itu ini ya, gxx 15x gxx, dan dari definisi ini dalam tanda kutip Leibniz rule-nya untuk covariant derivatif untuk forma itu kita bisa dapatkan bahwa 16x gxx ditambah g 16x x ditambah g x, 16x. Nah, sedangkan 16x ini sama dengan 0 ya. Sehingga ini sama dengan 16x gxx. Oh ya, tetapi dari definisi si Levi-Civita connection itu adalah koneksi yang dia memenuhi persamaan ini, 16xg sama dengan 0. Jadi kita punya 3 ini identitas yang bisa kita pakai. Jadi sepertinya saya ada. Oh ya, jadi nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai persamaan ini. Kita langsung pakai definisi dari Levi-Civita connection, yaitu 16xg sama dengan 0. Sehingga kalau kita terapkan di sini, maka ini sama dengan 0. Artinya ini kalau kita masukkan sembarang vektor field y, z itu dia selalu 0 ya. Dan di sini y, z ini kita ambil x, x. Jadi ya, jadi nggak masalah. Bentar. Cek. Oh, oke. Saya salah, benar yang tadi. Jadi satu-satu aja. Ini nabla x dalam kurung kena ke gxx. Dan gxx itu sama dengan ini dikurang ini dikurang ini. Sama dengan nabla x gxx dikurangi g nabla x, x dikurangi g x nabla x. Nah, tetapi ini sama dengan 0 by definition of Levi-Civita connection. Ini sama dengan 0 by definition of geodesic. Yang ini sama dengan 0 by definition of geodesic juga. Sehingga ini sama dengan 0. Artinya, magnitude dari vektor x itu 0. Dan kita bisa lakukan yang sama untuk vektor magnitude dari vektor y. Berarti ini sama dengan nabla x dalam kurung g y. Kalau kita masukkan ke definisi Leibniz rule untuk covariant derivatif yang di atas itu, maka ini akan sama dengan nabla xg dalam kurung y, y dikurangi g nabla xy, y dikurangi g nab y, nabla xy. Dan ini sama dengan 0. Dari definisi Levi-Civita connection ini sama dengan 0 karena si y ini terparalel transport along x.
Yang ini juga sama dengan 0 karena Y paralel transport along X, sehingga magnitudenya itu konstan along geodesic yang dibuat oleh vector field X. Dan terakhir, angle between them are constant. Kita ingat bahwa G X Y itu sama dengan X Y cos theta, di mana cos theta ini adalah vektor yang dibentuk oleh, sudut yang dibentuk oleh vektor X dan Y di satu titik. Jadi semuanya ini tergantung dengan titik di manifoldnya. Dan kalau kita mau membuktikan bahwa ini konstan, cos theta-nya ini konstan, maka cos theta itu sama dengan GXY dibagi X, Y. Dan ya kita turunkan kovarian terhadap vektor X. Nah, X dan Y tadi kan sudah, magnitud X dan magnitud Y tadi sudah kita buktikan bahwa dia konstan, sehingga ini sama dengan seper X Y nabla X dalam kurung G X Y. Dan pakai Leibniz rule yang tadi juga, kita dapatkan bahwa ini sama dengan nabla XG X, Y dikurangi G nabla X X, Y dikurangi G X, nabla X, Y. Ini 0 karena Leibniz-Vita connection. Ini 0 karena definisi dari geodesic. Ini 0 karena Y itu terparalel transport, sehingga cos theta, turunan kovarian dari cos theta itu sama dengan 0. Artinya angle-nya itu konstan along the geodesic. Oke, jadi that's how to prove. Karena on the unit sphere, a unit vector y is initially tangent to line phi equal 0 at the point the equator. Kita coba gambar. My gambar is not good. Along the equator, vector unit y is tangent to line phi equal 0. Phi itu sudut yang dibentuk oleh ini ya. Kayaknya bahasa Indonesianya bujur. Jadi kalau dia tangent to line phi equal 0 berarti ini ya. Anggap itu phi equal 0, berarti kalau dia tangent di ekuator berarti dia adalah vektor yang ini. Nah, kemudian dia move by parallel propagation along the equator to the point phi equal phi naught. Misalkan dia phi naught-nya itu ke sini ya misalkan. Jadi kita geser. Nah, ingat kalau parallel transport itu dia baru saja kita buktikan bahwa kalau suatu vektor itu terparalel transport, maka angle between vektor dan vektor yang diparalel transport relatif terhadap vektor field-nya, maksudnya X. Angle between X and Y-nya ini tetap. Nah, sehingga di sini angle vektor field X-nya itu kita bayangkan dia arahnya searah dengan ekuator ini. Dan vektor field Y-nya itu ya ini. Dan angle between X dan Y kita keep constant. Sehingga kalau kita geser dengan sudut phi naught, maka ya dia akan arahnya tetap ke atas gitu. Tetap menuju ke North Pole. Misalkan ini ke sana gitu ya. Ya anggap itu ke North Pole. Kemudian back along the line, from there along the line phi equal phi naught to the North Pole. Kemudian kita parallel transport ke North Pole. Kalau kita parallel transport ke North Pole, ingat tadi sudutnya itu kita keep constant, sehingga ya sudutnya kita keep constant sampai ke North Pole. Nanti bisa dibayangkan sendiri. Ya dia sudutnya konstan sehingga arahnya ke sana. Dengan membentuk sudut berarti dari ini phi naught ya. Berarti ini ke sini phi naught juga.
Kemudian back along the line phi equal 0. Dan kita geser ini balik ke sini. Nah, by how much it change and why, berarti dia berubah sejauh phi naught ya. Jadi dengan kita memparalel transport along ini, maka sudutnya akan berubah sebanyak phi naught. Kenapa? Karena ya bisa dibilang gamanya itu enggak nol ya. Kalau saya memahaminya seperti itu. Christopher simbolnya itu enggak nol, atau metriknya itu dia melengkung lah. Ya, atau karena kita benar-benar ada di manifold yang melengkung. Sehingga kalau kita apa namanya ini sama aja kayak holonomi ya. Kalau kita putar suatu vektor dengan loop gitu, maka kalau manifoldnya melengkung akan ada perbedaan sudut antara Y yang awal inisial sama Y setelah kita paralel transportkan along a loop. Oke, okay. Let's move. Nomor 6. The Reynolds-Nordstrom solution of the Einstein-Maxwell equation has metric ds square equal minus fr square dt square plus with fr square equal yaitu and Maxwell field strength fda with a equal where m, p, q are constant, m can be interpreted as the total mass of this spacetime. Assume that the theta phi is a right-handed coordinate chart. Show that 1 on 4 pi integral s to infinite Hodge star f equal q and 1 on 4 pi integral s to infinite f equal p. Tinggal masukkan rumusnya aja sebenarnya. Let's check. Hodge star di notes halaman 97 ya. F itu DA. Mungkin kita turunkan dulu aja. Kita cari F-nya seperti apa bentuknya. F itu sama dengan DA. Turunan eksterior dari A. Nah, itu apa? Yaitu tadi kasih definisinya. Minus Q dot R dt minus P cos theta D phi. Nah, Q dan P ini konstan, sehingga kalau kita turunkan eksterior, ingat cara menurunkan eksterior, minus Q-nya keluar, R-nya kita turunkan biasa, partial R, 1 on R, kemudian ini kita turunkannya terhadap R, jadi kita kasihkan dr which dt. Jadi yang awalnya forma 1, kalau diturunkan eksterior jadi forma 2. Yang suku kedua juga kayak gitu, minus P, P-nya konstan, jadi nggak usah diturunkan. Cos theta itu d theta, cos theta, d theta, which d phi. Ini d theta karena kita turunkannya terhadap theta. Jadi yang awalnya forma 1, d phi aja, sekarang jadi d theta, which d phi. Kita turunkan seper R, diturunkan minus per R kuadrat. Jadi Q per R kuadrat, dr, which dt. Cos theta diturunkan minus sin theta, P sin theta plus P sin theta, which d theta, which d phi.
Kemudian coba kita integralkan ini relatif terhadap S to infinite. Oke. Jadi seperempat Pi integral F itu sama dengan seperempat Pi integral Q square per R square dr which dt plus P sin theta d theta which d phi. Kalau kita integralkannya terhadap S to infinite, maka kita integralkan terhadap R menuju infinite ya. Dan karena ini seper R square, kalau kita integralkan nanti dia jadi seper R atau proporsional to super R, dan kalau kita ambil R-nya infinite, maka dia hilang. Atau ya suku ini nggak relevan, bisa dibilang. Nah, sekarang yang suku ini kita integralkan terhadap S to infinite. Artinya, wait, kita cek definisi top form. Dia top di sini ya, karena S to infinite ini dia kulit bola 2 dimensi, atau ya kulit bola itu, kulit bola 3 dimensi, maaf. Dia kan 2 dimensi, dan ini top formnya. Oke, jadi kita kalau mau integralkan ya sama dengan seperempat Pi integral, kalau masih ingat ya, kalau di Davitong itu ini rumusnya sama dengan integral M D NX akar plus minus G F. Ini berarti determinannya ya, atau akar determinannya. Akar determinannya berarti R kuadrat, R pangkat 4 sin kuadrat theta, R kuadrat sin theta. Wait. Harus dikali itu ya, harus benar dikali ini atau enggak. Apa itu definisi top form? Ya, mari kita pelan-pelan. Definisi top form itu adalah 1 on n no
Oh iya, nanti G-nya cancel ya. Oke, good, good. Ini ada di persamaan 3.3. Dia definisinya akar minus G dx0 which dxn minus 1. Kalau kita masukkan ke sini, nanti akar G-nya kecoret. Yeps, oke. Jadi ini equally with P sin theta d theta d phi. Dengan d theta-nya kita integralkan dari 0 sampai pi. D phi-nya kita integralkan dari 0 sampai 2 pi. Phi-nya kita integralkan dari 0 sampai 2 pi. Jadi 2 pi. 2 pi coret sama 1 on 4 pi. Jadi half. P-nya bisa keluar. Integral 0 sampai pi sin theta d theta. Sin theta diintegralkan minus cos theta dari pi sampai 0. Cos pi itu sama dengan minus 1. Jadi ini 1 dikurangi minus 1. Jadi 2. Oke, jadi ini jadi pi. Jadi ini benar-benar ini ya hasilnya itu. Oke, sekarang mari kita hitung integral S to infinite hot star F. F-nya tadi kita udah dapat dan kita lihat kalau apa namanya untuk yang suku ada DR which dt-nya dia akan 0. Tapi kalau kita hot star kan, kita hitung hot star F-nya dulu. F-nya tadi sama dengan Q on R square dr which dt ditambah P sin theta D theta which d phi. Kalau kita ambil hot star dari F itu sama dengan, kita lihat definisi hot star di halaman 97. Jadi hot star dari suatu omega atau ya komponen dari forma di mana omega ini forma P ya. Omega ini lambda PM. Berarti hot star-nya ini dia lambda n min P. Jadi kalau misalkan F ini omega 2 dan F-nya ini live in 4 dimension manifold, maka hot star dari F-nya ini adalah forma 2. Sehingga kita pakai persamaan 3.5. Mu 1 dot mu n minus P ini dari mu 1 sampai mu n minus P karena dia adalah lambda n minus P ya. M. Dan ini sama dengan 1 on P faktorial akar G epsilon mu 1 dot mu P, salah, mu NP mu n minus P nu 1 dot mu P omega nu 1 dot nu P. Jadi kita punya omega dulu, omega yang atas ini atau F yang atas ini, F RT-nya sama dengan Q on R square dan F theta phi-nya itu sama dengan P sin theta. Sehingga hot star F-nya dengan ini mu 1, mu 2 itu sama dengan 1/2 faktorial setengah akar G. G-nya itu berarti R kuadrat, R pangkat, sin pangkat 4, sin kuadrat theta ya. Jadi kalau di akar, dia jadinya R kuadrat sin theta. Good. Kemudian epsilon mu 1, mu 2, nu 1, nu 2, omega atau F. F, nu 1, nu 2.
Oke, dan yang indeks yang diulang ini dia ada instant summation-nya. Sehingga kita sumasi. Tetapi kita ingat F kita itu hanya punya nilai ketika ini. F RT sama dengan Q on R square, F theta phi sama dengan P sin theta. Dan juga F itu dia antisimetrik, FTR itu sama dengan minus Q on R square, serta F phi theta sama dengan minus P sin theta. Dari mana ini? Ini didapat dari, ini kalau kita basisnya kita tukar, dr which dt-nya, maka akan jadi minus ya. Dan sehingga dia adalah komponen dari TR. Ini, makanya dia minus Q on R square. Dan ini juga sama, d theta which d phi kalau kita tukar jadi d phi d theta, tetapi nanti akan keluar minus seperti ini. Dan kombinasi yang mungkin berarti adalah phi 1, phi 2-nya itu TR, berarti ini F TR, kemudian plus epsilon omega 2, masih omega 1, omega 2, RT F RT ditambah epsilon omega 1, omega 2 theta phi F theta phi ditambah epsilon omega mu 1 mu 2, sorry tadi saya salah ngomong, theta phi phi theta F phi theta. Nah, kemudian kita cek mu 1 mu 2 yang mungkin di sini adalah, yang bisa survive di sini adalah mu 1 mu 2 sama dengan TR atau mu 1 mu 2 sama dengan theta phi, karena epsilon ini dia nilainya hanya bernilai ketika tidak ada indeks yang berulang. Sehingga kalau di sini udah ada TR, maka di sini harus selain TR. Ya, otomatis theta phi. Coba kita hitung untuk yang theta phi dulu. Jadi ini star F theta phi sama dengan, jadi otomatis kalau kita ambil fix indeks mu 1 mu 2-nya ini sebagai theta dan phi, maka suku kedua dan suku ketiga dan suku keempat ini akan hilang. Sehingga sisanya adalah suku pertama dan suku kedua. Ini jadi setengah R kuadrat sin theta epsilon theta phi TR F TR ditambah epsilon theta phi RT F RT. Good. Nah, kita harus ngecek atau menganalisa ini nilainya positif atau negatif. Jadi kalau epsilon TR theta phi ini nilainya plus 1. Dan kalau kita permutasi sekali, nilainya min 1. Kalau kita permutasi 2 kali, nilainya plus 1, dan seterusnya. Jadi dia nilainya, even kalau dia nilainya plus 1 kalau dia even permutation, dia nilainya min 1 kalau dia odd permutation. Nah, ini coba kita bayangkan, berarti kita butuh permutasi 2 kali ya, sehingga dia positif. Jadi T dipermutasikan dengan theta dan R dipermutasikan dengan phi. Ya, jadi ini. Jadi dia positif. Ini jadi setengah R kuadrat sin theta plus FTR. FTR tadi apa? FTR tadi minus Q on R square. Benar nggak? Harusnya sih benar ya. Kemudian plus E theta phi. Nah, karena tadi kita tahu kalau ini even permutation, dan kalau mau jadi ini otomatis, RT-nya ini kita tuker ya. RT-nya kita tukar berarti dia odd permutation. Jadi dia minus. Ini minusnya dari fakta bahwa itu odd permutation. FRT.
FRT itu adalah Q on R square. Ini jadi minus 2. Ini jadi minus R square-nya coret. Q sin theta. Saya berharap dia plus. Kalau dia minus, kayaknya hasilnya nanti minus. Kemudian tadi yang survive lagi itu adalah ketika mu1 dan mu2-nya itu kita ambil TR ya. TR. Ini sama dengan, dan yang survive hanya suku ketiga dan suku keempat. Karena suku pertama dan suku keduanya ini 0, karena T dan R-nya nanti berulang. Sehingga ini hasilnya adalah setengah R kuadrat sin theta. Enggak benar. Epsilon TR theta phi F theta phi ditambah epsilon TR phi theta F phi theta. Ini jadi setengah R kuadrat sin theta. Epsilon TR theta phi itu 1. F theta phi. F theta phi itu P sin theta. P sin theta. Epsilon TR phi theta itu dia odd permutation dari ini ya. Jadi dia minus 1. Tetapi F phi theta itu minus P sin theta. Sehingga dia jadi plus P sin theta. Sehingga overall ini jadi R kuadrat sin kuadrat theta P. Jadi kita punya hot star F-nya itu sama dengan TR. Berarti dia DT which DR. R kuadrat sin kuadrat theta P DT which DR. Dikurangi dengan Q sin theta theta phi. Berarti dia d theta which d phi. Nah, sama seperti tadi. Tapi ini kalau sama seperti tadi hasilnya minus ya. I don't know why I get minus sign. Let's check it again. Itu definisi dari roadster kita yang harusnya benar sih. Let's check again.
atau ini odd permutation? Bentar. Oh, oh dia even ya, benar. Plus 1, tapi FTR-nya itu dia minus. Oh, saya salah. Oh, benar. Enggak, ini benar. Hmm, kalau mau disamain dr with dt ini jadi minus juga minus r kuadrat sin kuadrat eta p dr with dt minus q sin theta d theta with d phi. Kalau kita pakai rumus 3.5 di halaman 97. Nanti ini kurang lebih sama. Oh, wait. Jangan-jangan determinan saya salah. Let's check again. Kalau ini R kuadrat sin theta ini berarti determinan dari G mu no bawah ya. Karena ini G mu no bawah yang koefisien di sini. Dia G mu no bawah atau G mu atas, kita cek. Mana mulai ada determinan. Oh, benar determinan G mu no bawah ya. Ini benar.
I feel something wrong. Hmm. Kalau ini diintegralkan terhadap hmm, theta dari 0 sampai pi, itu hasilnya setengah. Ini nanti juga nggak 0 karena ininya R square. Sedangkan S to infinity ini sphere ketika R-nya menuju infinity. Sebenarnya ada yang salah diri kita hitung star F. Let me check again. Hmm. Oh ya, jadi salahnya di sini. Ini F kita breakdown lagi ya. Ini itu bukan F mu no atas, ini tuh F kalau kalau bisa dibilang FRT di bawah ya. Sedangkan yang ini F theta phi di bawah. Oke. Ya, saya salahnya di sini. Kalau kita mau menaikkan FRT ini menjadi FTR, maka kita harus mengalihkan dengan metriknya. Iya, that's the problem. Oke, okay. Jadi kalau kita mau nyari FRT, maka ini sama dengan uh, kebalik. Kalau kita mau nyari FRT atas, maka ini sama dengan K mu no F. Jadi kita punya F mu bawah ya. Ini kita kalikan dengan G T mu G R nu. Nah, ini jadi FRT. Nah, sedangkan GTT atau G T mu ini hanya bernilai ketika mu-nya ini sama dengan T. Sehingga ini GTT FT dan ini juga sama nu-nya ini hanya bernilai ketika
R. Jadi ini seperti ini. GTT itu sama dengan minus FR square minus FR square dan GRR itu sama dengan FR minus 2. Sehingga ya overall dia minus lah FTR. Sehingga FRT itu minus FTR. Jadi ini FRT sama dengan ini minus, dengan yang ini plus. Nah, kemudian begitu juga dengan yang F theta phi, kita lupa mengalihkan dengan sesuatu untuk menaikkan indeksnya itu. P sin theta itu F theta phi bawah, bukan F theta phi atas. Jadi ini theta phi atas, ini sama dengan G theta C mu, G phi nu, F mu nu. Nah, ini sama, mu-nya ini hanya bernilai ketika tetanya sama, mu-nya ini hanya bernilai ketika sama dengan theta, karena dia diagonal. Nu-nya ini hanya bernilai ketika phi-nya ini sama dengan, nu-nya sama dengan phi, karena dia diagonal. Ini F theta phi, G theta theta, itu sama dengan R kuadrat, G theta phi itu sama dengan R kuadrat sin theta. Jadi ini R pangkat 4 sin kuadrat theta. F theta phi-nya sama dengan P sin theta. P sin theta. Wait, apakah saya benar? Oh, saya salah lagi. Jadi ini adalah kalau G atas itu inverse dari ini ya. Kalau GTT itu harusnya GTT atas ini harusnya seper F R square. Kalau GRR ini FR square. Tapi nanti kalau dikalikan dia nggak mengubah nilainya. Cuman kalau yang ini nanti beda. Ini hasilnya harusnya seper R pangkat 4 seper R pangkat 4 sin kuadrat theta. Karena dia ini inverse dari ini ya. Karena kita ingat ds square itu rumusnya adalah G mu nu dx mu wedge dx nu. Sehingga koefisien di sini adalah G mu nu bawah. Iya, jadi harus hati-hati dengan indeksnya. Sehingga ini overall P seper R pangkat 4 P per R pangkat 4 sin theta. Yang ini juga sama minus P per R pangkat 4 sin theta. Wait, let me check again. Oh ya, oke, benar. Good. Oke, jadi ini plus, kita dapat plus. Yang ini dia, yang ini jadi P per R pangkat 4 sin theta plus P per R pangkat 4 sin theta. Kalau dikalikan jadinya ini plus wait, minus apa plus tadi? TR theta phi plus ya. Dikali itu jadinya P per R kuadrat. Oke, P minus P per R kuadrat. Kalau kita kali jadi. Ya, but overall kalau kita kalikan nanti dengan, atau kita integralkan, nanti dia kita ambil R infinite dan ini nanti akan tidak berkontribusi. Yang berkontribusi ini, dan kalau kita integralkan sama kayak tadi caranya, ini sama dengan Q ya. Dan ya terbukti. What is the physical interpretation of Q and P? Kita ingat kemarin ketika kita membicarakan Maxwell di Maxwell teori di curve manifold atau Maxwell action, si QA itu definisinya adalah integral boundary dari sigma F ya. Jadi kita bisa F. Kita bisa menginterpretasi si Q ini menjadi muatan listrik. Sedangkan yang integral ini itu adalah muatan magnet. Jadi Q ini adalah electric charge.
Sedangkan yang P ini adalah magnetic charge. Oke. In given is normal coordinates, I repeat that one can replace. Ya ini kalau normal koordinat berarti sigmanya sama gamanya sama dengan nol, berarti ini bisa kita ganti dengan pi. Dan karena dia apa namanya berlaku untuk semua karena dia tensor dan berlaku untuk semua koordinat, maka ya bisa kita ganti langsung dengan itu pi. Kemudian kalau di normal koordinat ini sama dengan nol ya. Ya kayak gitu aja. Makanya dia nanti bisa jadi dan kita ganti parsial ke nabla. Ya ini banyak di buku-buku di file. Intinya nanti kalau di dua dimensi R itu selalu nol ya. Karena ininya kan simetrik. Nanti sama dengan nol sehingga tensor rimanya selalu nol dan kurvaturnya selalu nol. Jadi di dua dimensi itu nggak ada yang melengkung. Ini Weyl tensor itu dia off diagonal elemen dari Riemann tensor dan definisinya ini. Oh iya, ini cukup nguli tapi dia cukup straightforward. Tinggal diingat-ingat aja apa namanya properti dari Riemann tensor dan Ricci tensor. Ingat kalau Riemann tensor itu dia antisimetri di dua indeks pertama dan dua indeks terakhir, kemudian dia mengikuti kalau antisimetrik di tiga indeks terakhir kalau nggak salah. Kalau yang Ricci tensor dia simetrik. Jangan lupa antisimetrik. Maksudnya jangan terconfuse kalau Ricci tensor itu antisimetrik, Ricci tensor itu simetrik. This being the identity drive and equation for Fakultas space-time ini juga sebenarnya cukup straightforward. Sepertinya. Dan kalau yang nomor 11 ini agak panjang dan kita udah pernah menurunkan hal yang sama ketika kita ngomongin itu ya, apa namanya, di pertemuan terakhir ketika kita membicarakan Schwarzschild metric. Bentar, ini Schwarzschild metric juga ya? Oh iya, jadi ini persis banget kayak yang kemarin sebenarnya. Ini cara kita udah pernah pakai cara ini ketika saya lupa tapi pokoknya kita pernah pakai itu mungkin di bab satu atau bab dua ya, ya iyalah kayaknya di bab satu ya. Jadi kita masukkan apa namanya kita tulis geodesic equation dan dari situ kita ekstrak Christoffel simbolnya. Jadi nggak usah menghitung gamanya dari nol karena lumayan mulia. Dan kalau udah punya gamanya, ya kita bisa cari tensor to form dan seterusnya. Tapi caranya straightforward sih.
Oke. Maybe that's untuk example sheet 2, pembahasan example sheet 2. Kita akan melanjutkan di bab 4, yaitu mulai masuk di fisika ya. Einstein equations.